Kali ini saya bersama konsultan properti investment yaitu Coach Alfian. Nah, halo Coach. Halo. Kabarnya gimana nih Coach? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Coach ya. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang properti syariah nih buat teman-teman yang masih penasaran tentang investasi rumah kos atau investasi properti syariah itu seperti apa. Nah, langsung aja kita tanya-tanya ke Coach Alfian. Oke, Coach, yang pertama nih. Oke. Apa yang menjadi daya tarik utama investasi properti syariah di tengah beragam pilihan investasi lainnya, terutama bagi investor pemula? Oke, ini menarik banget ya ngomongin apa sih yang membuat orang tuh pengen berinvestasi di properti syariah. Sebenarnya ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan ketika berinvestasi properti syariah, terutama properti investasi atau properti produktif. Saya sendiri itu ngebagi ya investasi properti itu sebenarnya ada dua. Ada di rumah hunian sama memang properti produktif. Bedanya apa? Kalau hunian itu kadang nggak produktif. Tapi kalau properti produktif itu pastinya memang bukan untuk dihuni diri sendiri. Tapi dihunikan atau disewakan kepada orang lain. Contohnya bisa ke kos-kosan, kontrakan, ya, kemudian villa, hostel, kondotel, glamping, dan masih banyak lagi sih jenis-jenis properti yang memang itu properti investasi. Nah, yang mana kalau properti investasi ini bisa dapat keuntungannya itu double keuntungan daripada yang hunian, yaitu dari tanahnya sendiri, kenaikan tanahnya. Apalagi kalau kita di tempat-tempat strategis ya, itu rata-rata ya kenaikan bisa dapat appraisal 10% per tahun, itu naik terus. Karena jarang-jarang sih properti yang turun, apalagi kalau di tempat yang memang berkembang ya, atau dia sunrise ya kan. Nah, yang kedua dapat dari ya recurring income-nya ketika kita itu memang sewakan ya. Yang mana ini masuk kebutuhan pokok, tempat tinggal kan kebutuhan pokok ya. Iya, betul. Ada yang nggak mau tinggal di rumah atau tempat tinggal, nggak ada kan. Nggak ada, pasti. Dan semakin tahun itu di kota-kota besar semakin orang itu memang butuh tempat tinggal, tapi yang beli rumah juga agak susah gitu. Makanya kos-kosan kontrakan jadi pilihan biasanya. Dan ini dapat double cuan itu. Nah, kalau syariah tentunya dapat 3 cuan. Ya, dapat 3 keuntungan lah maksudnya. Yang pertama dari tanahnya, ya, capital gain-nya, dari disewakan kembali atau cash flow-nya. Yang ketiga tentu pahala jariahnya ketika kita taat kepada syariah. Gitu. Jadi ada 3 keuntungan dibanding kita beli properti yang gak sesuai syariah. Tapi gimana nih Coach untuk meyakinkan nih para investor? Kalau misalkan saya sebagai investor nih, saya juga kan nggak mungkin kan asal-asalan gitu ya. Benar. Kan investasi. Nah, gimana supaya saya tuh meyakinkan kalau misalkan saya investasi properti rumah kos ini dengan okupansinya terpenuhi? Oke, kalau untuk okupansi terpenuhi memang dicek track recordnya dulu. Kemudian memang cari pengelola yang memang amanah ya, dan juga profesional. Nah, kalau kita biasanya di properti investasi kita banyak bekerja sama dengan juga ya penyedia okupansi, kayak misalnya aplikasi Mamikos, kemudian juga Rukita. Nah, ada juga kita iklankan sendiri juga. Jadi kita menggunakan sosial media untuk mengiklankan untuk orang-orang yang di sekitaran kampus misalnya atau sekitaran perkantoran untuk bisa memenuhi okupansi. Yang kedua, harus memang kalau kita kos-kosan ya, itu 2 sih, kantoran atau memang mahasiswa. Dan mahasiswanya pun harus yang memang setiap tahunnya itu banyak. Misal contoh kayak di IPB. Di IPB itu ada 8.400 setiap tahunnya. Banyak juga ya. Berarti kalau tiap tahunnya ada 8.400, itu kan tahun keduanya mereka belum keluar juga dari situ, masih di situ. Pasti akan ada pertambahan tiap tahunnya. Belum sama dosen-dosennya dan lain sebagainya. Berarti ada memang benar-benar setiap tahun tuh ada penambahan okupansi di situ. Ya, yang kedua memang kampusnya harus kampus yang memang gede. Wah, IPB keren banget sih. Kalau di IPB itu kan sekarang udah jadi university ya. Ketika IPB jadi university itu banyak kedokteran buka baru 2 tahun terakhir ini kalau nggak salah. Kemudian ada ilmu komputer, manajemen dan lain sebagainya. Sehingga memang potensinya akan bertambah terus. Jadi ketika berubah itu
luar biasa, dan kedengar-dengar IPB ini juga jadi 5 kampus terbesar di Asia sebenarnya, Asia Tenggara ya. Jadi terluas ya, karena kampusnya gede banget, punya hutan di dalamnya ya kan. Dan memang apa ya, kebutuhan kosnya ini tinggi. Nah, apalagi kalau kita bisa dapet nih kos-kosan di ring 1 yang memang ekosistemnya udah biasa, orang kos-kosan nongkrong di situ, cari tempat tinggal di situ ya. Dan ya kalau bisa jaraknya deket banget lah, pakai sepeda, pakai angkot bisa, jalan kaki pun bisa. Nah itu teman-teman pasti untung kalau di situ. Masalah okupansi ya, ini ya, masalah okupansi kalau butuh diyakinkan, carilah memang yang di ring 1 kampus atau perkantoran, atau kalau mau main di wisata sekalian ya, yang emang okupansinya adalah wisata gitu. Berarti akan terjamin ya kalau misalkan lokasinya tuh sangat strategis. Iya, itu benar sekali. Terjamin untuk okupasinya selalu terpenuhi ya. Benar. Oke. Coach, kali ini nih ada beberapa pertanyaan yang dimana khusus untuk orang-orang yang masih awam nih tentang properti syariah, terutama untuk investasi properti syariah dalam jangka panjang. Nah, yang pertama, apa yang menjadi daya tarik utama investasi properti syariah di tengah beragam pilihan investasi lainnya, terutama bagi investor pemula nih, Coach? Oke, yang pertama nih dari minat sih. Sekarang kalau ditanya 7 dari 10 ya penduduk Indonesia mau nggak sih pakai syariah? Insya Allah banyak yang mau. Nah, jadi itu sebenarnya jadi apa ya, potensi yang luar biasa, karena keinginan masyarakat yang aware terhadap produk-produk syariah, terutama di properti ini sebenarnya meningkat dari tahun ke tahun gitu. Jadi ini jadi apa ya, menarik untuk kita ulik. Dan kerennya lagi sih di properti investasi ini, karena kita punya ya underlying aset. Jadi ini asetnya real, beda dengan investasi paper asset mungkin atau yang non real. Jadi kalau di properti ini real, dan rata-rata ya hampir, kalau kemarin ngecek di apa namanya Liputan 6 ya, itu sempat ada berita bahwa hampir 90% miliarder itu sebenarnya kaya dari investasi properti. Nah, itu jadi sebenarnya ini jadi pilihan yang cukup menarik. Selain dapat aset yang real, juga sebenarnya yang paling penting adalah keberkahannya. Nah, tapi Coach, kebanyakan kalau misalkan investasi properti syariah nih, kebanyakan kan orang juga ada yang mau investasi properti, tapi kan dia nggak menuju ke syariahnya nih, tapi banyak yang bergabung atau gimana, Coach? Oke, banyak sih. Sekarang ini udah mulai banyak orang tuh aware tentang riba. Jadi udah paham riba itu haram dan memang butuh alternatif. Dan sebenarnya produknya belum banyak nih ya yang memang menawarkan properti yang memang sesuai dengan syariah. Apalagi properti investasi ya. Nah, bedanya apa sih dengan properti hunian ya, yang biasa? Kalau di properti investasi jelas dia selain dapat investasi dari capital gain-nya, harga tanah yang terus naik, juga dapat dari cash flow-nya. Ya, atau kalau disewakan kembali dapat namanya recurring income. Jadi itu sih gitu. Nah, terus bagaimana nih Anda gimana tahapan bagaimana nih Coach melihat perkembangan pasar properti syariah di Indonesia saat ini, terutama dalam hal regulasi dan produk-produk yang ditawarkan? Oke, kalau ngomongin tentang properti syariah cukup positif ya perkembangannya. Jadi orang yang aware tentang riba makin banyak, terutama kemarin juga kalau kita lihat ya, Bank Syariah juga sampai merger, ada 4 bank jadi satu gitu kan, akhirnya jadi BSI. Nah, kemudian juga tren juga makin banyak yang memang ya kalau suruh milih properti yang syariah sama konven ya, mulai ini banyak yang aware sama itu. Jadi sebenarnya ini positif sekali ya. Dan dari segi regulasi juga sebenarnya saat ini ya pemerintah juga cukup fokus ya, cukup support juga kepada teman-teman yang memang menggunakan skema-skema syariah gitu. Terkait syariah nih Coach, kan banyak orang yang awam ya Coach, banyak orang yang awam tentang syariah nih. Nah, gimana tuh caranya biar mereka paham, edukasinya seperti apa tuh Coach? Oke, memang di properti syariah ini adalah edukasi sih yang terpenting. Yang pertama memang syariah itu harusnya, yang disebut syariah itu kan keterikatan kita sebagai hamba ini
kepada aturan-aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah dalam memang bertransaksi itu ada aturannya. Ya, jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi kan ada aturannya, termasuk jual beli, sewa menyewa, utang piutang, itu juga ternyata ada aturan mainnya menurut syariah. Nah, dalam syariah sendiri memang kita itu mengusung memang dari awal sampai akhir tuh harusnya sesuai syariah, bukan sekedar transaksinya aja. Tapi mulai dari akad-akadnya, kemudian bagaimana nanti transaksinya, jual belinya, ya termasuk sampai pengelolaannya juga kita usahakan sesuai dengan syariah. Jadi hulu ke hilir. Nah, bedanya kalau di properti konven sama yang syariah itu, kalau syariah itu ya nggak ada denda. Jadi ya kalau misalnya dia beli ya terus terlambat bayar nggak ada denda. Kalau di konven biasanya masih ada denda tuh. Ya yang mana itu riba kan. Kemudian tidak ada sita. Ya jadi kalau dia terlambat bayar juga kita nggak langsung semerta-merta disita. Ya nanti ada ya kita bagaimana penyelesaian yang sesuai dengan syariah ada. Ya biar nggak disita propertinya. Nah kemudian juga nggak ada riba, itu yang penting. Akadnya juga tidak goror, ya akadnya juga tidak batil. Tidak batil itu berarti sah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Nah itu sih yang menarik di properti syariah. Dan yang real syariah rata-rata memang tidak menggunakan pihak ketiga, rata-rata langsung developer sama konsumen. Tapi bisa aja kalau dia mau pakai lembaga pembiayaan, yang penting akadnya sesuai syariah, itu boleh-boleh saja. Dalam syariah boleh aja ada pihak ketiga, misalnya akadnya dengan murabahah misalnya, itu juga bisa. Ini panjang banget ya pembahasannya ya tentang properti syariah nih. Lanjut lagi pertanyaan yang ketiga. Apa saja nih Coach tantangan terbesar yang dihadapi oleh investor properti syariah di Indonesia dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, ini tantangan yang paling besar adalah banyak sebenarnya untuk properti pemula ya. Investor properti pemula ini memang harus waspada dengan tawaran-tawaran investasi yang ada. Biar apa? Biar gak terkena namanya investasi bodong. Saya banyak sekali ketemu para pensiunan atau orang-orang yang tiba-tiba setelah pensiun pengen bisnis, tadinya profesional, tadinya karyawan, ada tawaran bisnis yang dilihat cuma keuntungannya berapa sih gitu kan, prospektusnya seperti apa, tanpa memang mitigasi resiko yang kuat, ya akhirnya zonk, uang pensiunannya hangus. Bayangin Kak Marsha, jadi dari ngumpulin udah dari 20 tahun, 30 tahun kan berkarir, tahu-tahu hilang aja. Nah, makanya di sini tantangannya sih yang paling penting memang jadilah investor yang benar, bukan spekulan. Jadi kalau di dunia properti kita tuh ada sebutan dua, spekulan atau investor. Kalau spekulan jelas dia nggak ngitung, nggak nganalisis. Tapi kalau investor itu dia bisa jadi investor ketika dia emang benar-benar menganalisis, terutama menganalisis resiko yang ada. Nah, biasanya cara menganalisisnya dengan 5K biasanya. Nanti kapan-kapan kita share apa sih 5K. Ya salah satunya ngelihat karakternya, siapa yang nawarin, kemudian ya capability-nya dia seperti apa, kemudian kapasitas kita juga seperti apa, dan lain-lainnya yang bisa kita jadikan acuan untuk memitigasi risiko atau meminimalisir risiko biar memang tidak terkena tadi investasi bodong. Nah, dan properti ini menarik Kak Marsha. Karena apa? Karena ketika kita ambil properti ini termasuk aman. Ya. Tapi tentu perlu ada namanya pertimbangan untuk tadi kalau kita nanti ngobrol sama tim legal ya, ya ngecek dulu nih legalitasnya dan lain sebagainya. Tapi cenderung aman karena dia dapat aset real. Ya, aset real yang mana aset real ini ya kalau kita ambil di daerah-daerah, misalnya daerah kampus ya, yang kampus itu kampus besar, itu kan per tahunnya naik terus. Ya. Nah, itu baru dari capital gain-nya. Belum kalau kita jadikan produktif properti itu. Misal kita sewakan kembali, dapat 2 tuh. Ya. Belum lagi kalau kita misalnya program kita ya ada yang amal jariahnya ya. Wah, itu jadi 3 keuntungan. Dapat pahala ya, dapat dari sewa, nilai sewa, dapat dari kenaikan tanahnya. Gitu. Tapi ngomong-ngomong nih Coach, kalau misalkan
Misalkan aku yang dimana tuh punya uang lah untuk investasi gitu kan, tapi aku nggak tertarik nih sama properti. Gimana caranya biar wah aku tuh tertarik jadi sama properti, apalagi kan ini dalam properti syariah nih coach ya. Siap. Nih bagaimana caranya coach biar bisa orang yang awam yang nggak tertarik sama properti jadi tertarik? Oke, buat Anda ya yang memang sekarang belum pengen investasi di properti, saran saya tetap harus ada ya pilihan itu ke properti. Hampir rata-rata pengusaha di dunia ya ataupun pensiunan ujung-ujungnya pasti investasi di properti. Kenapa? Properti itu bisa diwariskan. Ya, properti itu cenderung nilainya naik ya. Dan apalagi kalau properti ini ya itu produktif, itu luar biasa lagi. Yang mana sebenarnya gini, kayak kita kalau dapat properti yang produktif nih, misal invest di Costel ya. Di Costel itu kan misalnya sewanya harian ya. Misalnya kalau harian taruhlah harian ya sekitar misalnya 250.000 gitu per hari. Kan kita dapat income harian. Kalau kos-kosan biasanya bulanan, itu pun keren bulanan. Misalnya dapat kalau kos-kosan eksklusif itu kan 1,5 juta per bulan. Misalnya kita ambil 6 kamar, ya itu kan 10 tahun lagi udah balik modal. Walaupun memang tidak secepat kalau di bisnis, tapi relatif aman. Ya, nginvest 1 miliar, balik modal kan 1 miliar, tapi udah dapat income bulanannya. Terus mengalir gitu. Terus mengalir dan itu apa ya? Tetap apapun teman-teman investasi dimanapun, ujung-ujungnya harus ada yang namanya aset underlyingnya atau kolateralnya. Biar apa? Ya biar kita itu aman. Kan kalau kita investasi nggak tahu ya, apalagi kalau yang non real. Dan properti ini kata Gita Wirjawan kemarin ya, termasuk investasi yang nilainya tinggi. Ya, semakin tahun orang semakin nyari properti. Iya betul. Hunian terutama, walaupun dia nggak beli ya. Nggak ada habisnya sih. Nggak ada habisnya. Butuh nggak dia tempat tinggal tapi? Butuh. Minimal ngekos kan dia. Minimal ngontrak kan. Semakin orang banyak nggak bisa beli rumah, semakin banyak kontrakan laku kan. Iya betul. Ya makanya tetap walaupun dia itu nggak bisa beli rumah, tapi tetap butuh rumah. Betul. Nah makanya bisnis tempat tinggal, apalagi di kota-kota yang memang urban, kota-kota besar, itu penting banget sih. Dan selalu dibutuhin. Makanya bisnis kebutuhan itu kan simpelnya gini, sandang pangan papan lah. Ini papan gitu. Jadi kalau orang bilang ini nggak menarik, tetap menarik. Orang tua zaman dulu itu bisa survive itu karena investasi di tanah, di properti, bisa nyokolain anaknya kan. Akhirnya termasuk ketika pensiunan itu ketika kita nggak bisa bekerja lagi, paling simpel tuh apa? Kos-kosan. Saya juga orang tua udah pensiun dua-duanya. Udah bisnis habis pensiun tuh bisnis berkali-kali karena dulunya profesional ya, gagal juga. Ternyata akhirnya ujung-ujungnya apa? Kos-kosan, udah paling simpel dah kos-kosan. Karena semua bisnis ada masanya masing-masing. Ada masanya. Kecuali investasi properti ini ya coach. Oke coach, pertanyaan selanjutnya, strategi apa yang sebaiknya diterapkan oleh investor properti syariah untuk mendapatkan keuntungan yang optimal dan sesuai dengan prinsip syariah? Oke, yang pertama kalau teman-teman ini benar-benar jadi investor, jangan jadi spekulan. Ya, strategi pertama adalah belajar tentang mitigasi risiko. Ya, analisis. Jadi setiap mau membeli properti, ya pastikan analisis properti ini aman nggak sih, menguntungkan nggak sih, balik modalnya secepat apa sih, pengelolanya siapa sih, legalitasnya bagaimana sih. Nah, agar apa? Agar kita itu nggak zonk, ya, nggak kena investasi bodong juga. Itu yang pertama. Ya, yang kedua pelajarin juga tentang fikih-fikih muamalah. Jadi biar kita itu transaksinya berkah sesuai dengan syariah, tentunya kita juga harus belajar nih bagaimana investasi yang sesuai dengan syariah. Dan properti ini termasuk investasi yang menguntungkan ya, dan juga punya nilai pahala kalau kita bisa mengoptimalkannya. Salah satunya kalau teman-teman nanti main ya di daerah Dramaga IPB Bogor, kita itu ada namanya Al-Fatih Islamic Cost. Nah, ini Islamic Cost pertama yang ada di Kota Bogor ini ya, terutama di IPB, yang di situ tuh ada program-programnya Kak. Jadi ada program tahfiz, tahsin,
ada program juga bahasa Inggris ya kan, ada juga program-program yang menunjang penghuni kosnya ini ya bisa beramal soleh. Termasuk klasternya kita bedain antara cowok dan cewek. Oh bener syariah Oh ya? bener-bener syariah ya. Kita tahu sendiri lah sekarang kan banyak kos campur ya. Ya kalau cowok cewek dicampur ya kan. Belum menikah kumpul kebo kan bahaya. Yang punya kos jadi ya tadinya mau amal jariah jadi amal salah kan gitu. Malah jadi tempat maksiat kan nggak enak juga. Makanya penting banget tuh belajar situ. Yang ketiga memang pilihlah memang yang ada cash flow-nya dan juga tanahnya juga punya kenaikan yang cukup signifikan. Makanya kalau milih-milih properti itu cari yang memang kalau di appraisal ya rata-rata kenaikannya 10% lah per tahun. Ya kalau 10% ya berarti kan kalau kita invest 1M 10 tahun lagi ya bisa balik modal gitu kan, cuma dari tanahnya aja. Tapi kalau pengen cepet ya dihitung bukan hanya dari tanahnya aja, nyari juga yang ada cash flow bulanannya. Minimal bulanan, kalau bisa harian kayak hotel gitu ya, kayak hostel itu cukup oke. Tapi minimal bulanan lah ya. Bulanan itu ya sehingga apa? Sehingga nanti properti ini bisa membiayai dirinya sendiri. Namanya properti kan pasti ada butuh operasional ya, biaya perawatan dan lain-lain. Tapi kalau kita punya cash flow bulanan dari situ, itu propertinya terawat ya kan, ada income bulanan juga ya. Dan insya Allah itu cukup menarik, apalagi kalau kita milihnya itu di daerah-daerah yang memang ring satu kampus, 1 kilo aja dari kampus, emang daerah ekosistemnya yang udah jadi. Jadi itu menarik banget. Dan itu strateginya buat teman-teman, jangan lupa mitigasi risiko, pelajari muamalah, dan pilih investasi yang aman dan juga menguntungkan, terutama kalau ada di ring 1. Nah, kalau mau teman-teman coba deh bisa cek di Fatih ya. Langsung aja coba nih teman-teman. Langsung promosi ya. Yang kepo ya, penasaran investasi apa sih sebenarnya nih ya yang tadi kita obrolin gitu kan. Nah, penasaran kayak gimana gambarannya nih? Properti apa? Kos-kosannya seperti apa? Modelnya atau desainnya tuh seperti apa? Gedungnya bisa langsung kepoin di Instagramnya. Nanti kita munculin di sini. Ya. Nah, ngomong-ngomong nih coach, aku masih penasaran nih tentang investasi nih ya. Aku masih penasaran, kan tadi banyak yang awam ya sama banyak kan yang mau berinvestasi sama yang non Islam gitu kan. Berapa persen tuh coach yang bergabung, yang udah bergabung nih di Fatih investasinya sama orang yang non Islam atau gitu? Kalau berapa aja saya belum ngitung ya, cuma memang ada beberapa. Ya memang dia non muslim tapi emang juga karena Islam kan universal sebenarnya. Jadi rahmatan lil alamin. Dia invest aja di tempat kita. Tapi bagaimana coach untuk tanggapan mereka? Tanggapannya positif sebenarnya, malah mereka cukup aware ya dengan pergaulan bebas dalam tanda kutip. Betul. Jadi banyak non muslim juga kan memisahkan juga kan sekolah-sekolahnya kan cowok sendiri, cewek sendiri kan, ada kan sekolah-sekolah non muslim juga begitu. Mereka aware tentang itu, tentang ya generasi muda ya, makanya pergaulan bebas dan lain sebagainya ini juga. Kalau dibiarkan aja kan nggak ada pilihan nih masyarakat tentang kos-kosan yang memang terjaga. Nah, mereka aware sih dan cukup positif tanggapannya. Oke, buat kalian yang masih penasaran, kita akan lanjut di next lagi, mungkin akan pembahasannya lebih dalam lagi terkait investasi properti ini ya coach ya. Bisa tentang legalitas dan lain sebagainya, masih panjang banget ini pembahasan yang nggak cukup nih durasinya. Oke, Solusi investasi properti.